Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan. Kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sukacita untuk melaksanakan ibadah kita, dan kiranya saudara-saudara kita yang dalam perjalanan juga diantarkan Tuhan hingga kita bisa beribadah bersama. Untuk itu, sebelum memulai ibadah kita, marilah kita persiapkan diri kita untuk ibadah ini. Kiranya Tuhan berkenan dengan ibadah kita, sehingga kita memperoleh kekuatan untuk menjalani kehidupan kita di kemudian hari sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita berdoa dalam hati sejenak. Amin. Kita mulai ibadah kita bernyanyi. Hai puji namanya terang cahaya, dan puji namanya hai cakrawala. Hai puji namanya semesta alam, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak tepi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak tepi. Hai puji namanya tumbuh-tumbuhan, dan puji namanya jenis bijian. Hai puji namanya buah-buahan, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak tepi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak tepi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita, bersorak-sorailah bagi Allah Yakub. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, Engkau berfirman bahwa kami harus menderita dan mati bersama Tuhan kami Yesus Kristus, agar kami bersama Dia menerima kemuliaan. Ajarlah kami agar kami melaksanakan kehendak-Mu, dan kami senantiasa dalam iman yang teguh mengharap akan kebangkitan dan kemuliaan yang Engkau akan berikan kepada kami yang percaya kepadamu. Amin. Kita bernyanyi. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu.
Firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah kita malam ini tertulis dalam Mazmur pasal yang ke-133 ayat 1 sampai ayat ke-3. Marilah kita membacanya secara responsoria dan di ayat yang ketiga kita sama-sama membacanya. Persaudaraan yang rukun, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Kita bernyanyi. Sungguh indah kabar mulia, hai percayalah. Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Ia Ibu yang berduka, puji namanya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Ia cari yang berdosa, cari di kampung. Datanglah rendahkan hati, serahkan dirimu. Dulu kala ia sambut orang bercela, kini dikabut, disambut yang mulia. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah dengan kerendahan hati kita mengaku dosa dan kesalahan kita yang telah kita perbuat, baik melalui perkataan, perbuatan maupun tingkah laku kita di belakang hari, baik kepada sesama kita, terutama kepada Tuhan kita. Dengan kerendahan hati kita, marilah kita juga memohon keampunan dosa kepada Tuhan. Kita berdoa.
Ya Allah Bapa kami yang di sorga, Tuhan yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena kasih setiamu kekal selama-lamanya. Ampunilah segala dosa kami dan lupakanlah segala perbuatan kami yang jahat di hadapan-Mu. Karena tabiat kemanusiaan kami tak luput dari perbuatan jahat, sehingga kami sering melanggar hukum-Mu. Kasihanilah kami dan lupakanlah segala dosa dan kejahatan kami, supaya kami beroleh kehidupan yang bahagia di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya yang jahat, supaya ia hidup. Maka dengan kemurahanku, aku telah mengampuni segala dosamu dan melupakan segala kejahatanmu. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengar hukum Taurat Tuhan sebagai petunjuk hidup baru bagi kita. Hukum Taurat yang ketiga dan keempat beserta maksudnya. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Maksudnya, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Maksudnya adalah, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran firman Allah. Hendaklah kita menghormati dan menguduskan firman Allah.
dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan kita. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 57.
kasih karunia dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal manusia menyertai hati dan pikiranmu di dalam mendengar firman Tuhan dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebelum kita membacakan firman Tuhan, karena ini baru pertama kalinya kami tugas di gereja kita ini, perlu diperkenalkan mungkin kami adalah Pendeta Guswin Parnata Simbolon, pendeta di gereja GKPA sebagai Preses Distrik 3 Sumatera Timur dengan wilayah Labuhan Batu, Siantar sampai ke Pangkalan Brandan. Sekarang tinggal di GKPA Jalan Cangkir. Kalau kita tahu Sopo Godang Angkola, Jalan Cangkir Ayahanda, kami tinggal di sana. Ibu ada bersama-sama kita sekarang, Boru Regar Dongoran dari Sipirok, hadir bersama kita yang pakai baju ungu, ada di barisan depan. Anak, Tuhan memberkati dengan anak-anak 4 orang, semuanya laki-laki. Yang paling besar sudah wisuda dan sedang magang sekarang di GKPA Batam. Dan katanya dia pernah melayani juga jadi tim musik di GKPI Pamen ini, Sadrak Simbolon. Pernah katanya jadi tim musik di sini waktu dia kuliah di STT Abdi Sabda. Yang kedua masih semester 2 di Poltekpar Negeri Medan. Yang ketiga SMP kelas 1. Yang keempat SD kelas 5. Dan mudah mengingat mereka semua karena namanya juga sangat mudah. Sadrak, Mesak, Abednego, dan yang paling kecil Daniel. Genaplah apa yang dikatakan kitab Daniel, begitu. Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan yang sampai kepada kita pada malam hari ini sesuai dengan tema Minggu Quasimodogeniti, seperti bari yang baru lahir, dengan tema hidup di dalam terang. Ada 3 judul perikop yang harus kita baca, tetapi mari kita baca secara responsoria dari kitab Yohanes pasal 1 Yohanes pasal pertama 1 Yohanes 1 sampai 1 Yohanes 2 ayat 2. 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 1 Yohanes 2 ayat 2. Mari kita baca secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat, dengan mata kami yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta
dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, apa yang terjadi pada jemaat mula-mula yang dilihat oleh Yohanes sedang berada dalam pergumulan yang berat. Tantangan dari orang-orang yang tidak percaya berat, tetapi juga sekaligus tantangan dari orang-orang percaya juga berat. Ada serangan dari luar, ada serangan dari dalam. Nah, dari dalam secara khusus dalam nats ini kita melihat bagaimana pengajar-pengajar sesat sedang merajalela di tengah-tengah jemaat. Mereka mengatakan bahwa Yesus itu bukan benar-benar Allah, tetapi adalah setengah Allah dan setengah manusia. Kemudian poin yang kedua ajaran mereka bahwa keselamatan manusia itu tidaklah benar-benar diberikan oleh Yesus, tetapi keselamatan manusia adalah dengan kemampuan mereka untuk menguasai ilmu, menguasai yang dinamakan dengan gnosis, ya, ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuanlah yang menyelamatkan manusia. Sehingga itu ditentang benar-benar oleh Yohanes, bahwa manusia tidak akan mungkin diselamatkan oleh ilmu pengetahuan, tetapi 100% diselamatkan oleh Kristus. Itu yang terjadi. Nah, dalam nats ini kita perhatikan bagaimana Yohanes menantang apa yang terjadi pada saat itu. Pada saat orang percaya menerima dan mengamini sekaligus mengimani keselamatan yang daripada Allah di dalam Yesus Kristus, tidak ada sedikit pun usaha manusia yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri, tapi hanya karena anugerah Allah. Nah, karena tidak ada seorang pun yang bisa sombong dengan kenyataan yang dia jalani. Bahkan seorang percaya tidak bisa sombong dengan imannya bahwa dia selamat, orang lain masuk neraka. Di antara orang Kristen juga ada seperti itu sekarang. Ya, ada di antara orang Kristen juga. Denominasi kami, gereja kami pasti selamat. Gereja kamu masuk neraka semua. Ada juga sekarang seperti itu. Hanya mengatakan bahwa merekalah yang diselamatkan, dan di dalam kenyataan itulah kepada kita juga kehendak firman Tuhan ini supaya kita hati-hati bahwa satu orang pun di dunia tidak ada yang bisa menyelamatkan dirinya kecuali hanya karena anugerah Allah. Nah, karena itu dalam nats ini mari kita perhatikan apa yang terjadi sebenarnya. Yohanes menguraikan bagaimana keberadaan Yesus Kristus dan hubungannya dengan Allah. Hubungan Yesus Kristus dengan Allah adalah sudah dinyatakan bahwa segala sesuatu sejak semula sudah
ada dan dia bersama-sama dengan Allah dan dia adalah Allah. Dia bukan setengah Allah, setengah manusia. Dia bukan bayang-bayang, tetapi benar-benar Allah yang telah menjadi manusia. Dan kami sudah hidup bersama-sama dengan dia. Kalau kita baca tadi ayat pertama, kami sudah pegang dia, kami berbicara dengan dia, dan kami melihat, kami saksi hidup tentang apa yang dia lakukan. Dialah Allah yang benar-benar menjadi manusia. Kemudian ayat 5 sampai ayat 10. Untuk memahami bahwa Allah yang benar-benar menjadi manusia itu nampak dalam persekutuan antara manusia dengan Allah dan manusia dengan manusia. Kalau hanya hubungan manusia dengan Allah saja yang hidup, berarti dia gagal. Atau karena manusia dengan manusia hidup hubungannya, berarti dia dengan Allah gagal. Tetapi antara Allah dengan manusia sekaligus juga hubungan horizontal antara manusia dengan manusia. Nah, sehubungan dengan itu ada syarat bagi orang untuk memperlihatkan bagaimana dia sudah hidup bersama-sama dengan Allah di dalam Roh Kudus. Dia memperlihatkan dirinya hidup sebagai orang-orang yang percaya. Makanya di ayat 5 sampai ayat 7 dia katakan, kita harus hidup di dalam terang. Nah, sebagai orang yang hidup di dalam terang, di ayat 8 sampai ayat pasal 2 ayat 2, karena kamu hidup di dalam terang, kamu harus mampu melawan segala pengaruh dosa yang bertentangan dengan kehendak Allah. Itulah isi khotbah kita pada malam hari ini. Lalu apa hubungannya dengan kehidupan kita masa kini? Apa yang harus kita ambil dalam diri kita untuk menguatkan kita sebagai orang yang benar-benar diselamatkan, bukan atas usaha sendiri, tapi benar-benar atas kasih karunia Allah. Nah, Bapak Ibu, yang pertama, orang percaya harus mampu bersaksi dan memberitahukan perbuatan Tuhan di dalam hidupnya. Itulah sebagai pengikut Kristus yang benar menurut Yohanes dalam nas ini. Orang percaya harus mampu memberitakan berita sukacita, kekuatan Allah, karya Allah, dan kasih Allah di dalam dirinya. Bukan dia nikmati sendiri. Banyak cara kita untuk memberitakan kuasa kasih Allah dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah diberkati dengan apa yang ada pada diri kita, beritakan kebaikan Allah dengan harta kita, dengan uang kita, dengan kepintaran kita, memperlihatkan dan memberikan orang lain juga menikmati apa yang ada pada kita. Itu adalah sebagai berita yang pertama dalam. Jangan nikmati sendiri, jangan egois hanya untuk dirimu, tapi Allah memberikan berkat itu supaya kamu juga bisa berbagi dengan orang lain. Orang lain bersyukur kepada Allah karena kasih Allah kamu salurkan dalam hidupmu. Pada saat kamu menutup itu dalam dirimu, ingatlah Allah juga akan menutup keran berkat di dalam hidupmu masing-masing. Nah, karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Yohanes banyak mengalami pergumulan berat karena imannya kepada Tuhan. Dan saat dia mengalami pergumulan berat, di situ juga dia memberitakan karya Allah di dalam dirinya. Kalau kita berarti sedang menghadapi pergumulan berat, sebagai orang yang percaya kita bukan mengeluh, bukan menangis, bukan mendele, tetapi sebagai orang percaya menghadapi pergumulan yang berat itu. Apalagi kita sebagai mahasiswa ya, banyak pergumulan berat, apalagi menghadapi dosen yang agak berat. Ya, marukil kata orang Batak. Tetapi yang jelas justru pada saat kita seperti itulah kita memberitakan karya Allah bahwa kita akan menang. Kenapa? Sesuai dengan tema kita. Kita adalah anak yang baru lahir. Itu ada di tema kita ya, di buku kita, di acara kita. Songondak danak na baru seorang, seperti anak yang baru lahir. Seperti yang baru lahir itu bagaimana rupanya?
Anak yang baru lahir itu betul-betul tergantung kepada orang tuanya. Anak yang baru lahir nggak mungkin ambil minum sendiri. Anak yang baru lahir nggak mungkin ambil makan sendiri, bermain sendiri. Tapi anak yang baru lahir betul-betul didukung dan dikasihi orang tuanya. Seperti itulah kamu, seperti itulah saya. Saya ini benar-benar tidak mempunyai kekuatan, tidak mempunyai kemampuan, tetapi saya bagi Allah seperti anak yang baru lahir. Kalau saya seperti anak yang baru lahir, berarti Allah akan berkarya, berbuat, dan melakukan yang terbaik dalam diriku sebagai anak yang baru lahir. Saat aku menangis, Allah akan datang memberikan pengapulian, memberikan penghiburan. Saat aku bergumul menghadapi mata kuliah, Allah menguatkan aku seperti anaknya. Kuatkan hatimu anakku, bekerjalah, berusahalah. Saat aku menghadapi berbagai macam tantangan, Allah sebagai orang yang menganggap aku sebagai anak yang baru lahir, Dia tidak akan membiarkan aku sendiri. Amin. Banyak tantangan dan persoalan yang kita hadapi. Banyak duka mungkin kadang-kadang kita selami. Bahkan banyak di antara kita yang hampir putus asa karena putus cinta. Bisa saja ya. Tetapi ingatlah, di dalam setiap keadaan itu Allah sebagai Bapa melihat anaknya sedang bergumul, melihat anaknya sedang berjuang, melihat anaknya sedang menghadapi tantangan. Dia akan turun tangan memberikan yang terbaik. Kenapa? Minggu Quasimodo-Geniti, seperti anak yang baru lahir, Allah tidak akan membiarkan dirimu. Allah tidak akan membiarkan engkau menghadapi berbagai macam tantangan yang tidak sanggup engkau hadapi. Tetapi seperti kata Ayub, Tuhan memberikan kepadaku persoalan yang sanggup aku tanggung. Kalau tidak sanggup aku tanggung, persoalan itu tidak akan pernah ada. Nah, sebagai anak yang baru lahir dalam iman kita harus berkembang, bukan tetap sebagai anak-anak. Kalau anak yang baru lahir sudah umur 20 tahun tetap masih anak-anak, bagaimana itu? Lahir dia seperti anak-anak, dikasih ASI, disuap, dipangku. Nah sampai umur dia 20 tahun tetap juga seperti anak-anak, bagaimana? Sudah doli-doli, sudah anak boru, tapi masih seperti anak-anak, bagaimana itu? Makanya Paulus berkata, kamu bukan anak-anak lagi di dalam iman, tapi kamu sudah dewasa di dalam iman. Sebagai orang yang sudah dewasa di dalam iman, mereka akan bertanggung jawab dengan imannya dan melakukan yang terbaik buat imannya sendiri. Ya, karena itu ada perkembangan iman. Kita adalah anak Allah yang sedang berkembang di dalam iman. Kalau dulu sebagai anak-anak kita mudah putus asa, mudah mandele, mudah mardandi, nggak dikasih apa yang dia inginkan mardadi. Tapi sekarang sebagai orang yang sudah dewasa dalam iman, tidak ada lagi pandelean, tidak ada lagi pardandian. Tetapi dia memahami segala sesuatu yang datang dalam dirinya. Dia tahu Allah sedang menata dia, walaupun sebagai anak Allah, tetapi menata dia menjadi dewasa di dalam iman. Kemudian yang kedua, kita hidup dalam terang, karena itu jauhilah kegelapan. Ayat 5-7. Kita sudah hidup di dalam terang, karena itu jauhilah kegelapan. Atau jangan bermain-main dengan gelap. Bagi mahasiswa kan bisa kita buat dulu kali-kali. Secara perhitungan matematika, gelap tambah terang hasilnya apa?
atau terang tambah gelap, hasilnya apa? Cara matematika ya. Hasilnya jadi remang-remang. Itu tuh matematika kan? Gelap tambah terang atau terang tambah gelap, hasilnya adalah remang-remang. Nah, kalau kita katakan remang-remang, apa asumsi yang muncul dalam pikiran kita? Aisyah dia ho, Aisyah warung remang-remang doho. Apalah yang muncul di pikiran kita kalau dia dari warung remang-remang? Nah, tetapi yang jelas bagi kita sebagai orang percaya apapun ceritanya, gelap ditambah terang itu hasilnya akan terang. Dan sebagai orang yang hidup di dalam terang, jangan bermain-main lagi dengan yang gelap. Jangan bermain-main lagi dengan gelap. Kamu sudah hidup sebagai anak-anak Tuhan. Orang yang memuji muliakan Tuhan. Yang hidupnya baik-baik saja. Tetapi ketika kamu bersahabat dengan orang-orang yang tidak mempedulikan Tuhan, apa yang akan terjadi dalam dirimu? Kalau kita bisa membawa dia kepada Tuhan, yes. Tapi kalau kita larut dalam kehidupan mereka, ya yang terang itu menjadi gelap. Nah, kata Yesus, akulah terang hidup. Di mana tertulis sama Inang? Akulah terang hidup. Siapa yang mengikut aku, dia memiliki terang hidup. Dan dia tidak akan hidup lagi di dalam kegelapan. Yohanes 8 ayat 22. Nah, sebagai orang yang sudah mengikuti Yesus, jangan lagi bermain-main dengan gelap. Karena saat Anda mulai bermain-main dengan gelap, sangat nikmat hidup dalam kegelapan. Dunia akan menawarkan di sana kenikmatan-kenikmatan dunianya. Dunia akan memberikan segala sesuatu apa yang dihasilkan oleh dosa ada di sana. Karena itu hati-hatilah. Saat Anda mulai main-main dengan kegelapan itu, Anda akan tertanam di dalam gelap itu sendiri. Tetapi sekarang engkau sudah hidup dalam terang. Engkau adalah anak Allah yang berada dalam terang. Karena itu kegelapan tidak akan menguasai engkau. Walaupun begitu gencarnya iblis menghancurkan engkau untuk membawa engkau ke dalam gelap, engkau tidak akan terpengaruh. Karena itu terang yang ada padamu harus bercahaya. Harus memancarkan cahaya. Sehingga orang lain melihat terang itu memancar dari hidupmu. Karena itu Amang Inang, ingatlah jangan bermain-main dengan gelap. Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga. Sebagai orang yang sudah diselamatkan di dalam Kristus, ingatlah jangan lagi jatuh ke dalam dosa. Kalau pencuri masuk penjara sekali karena mencuri, kemudian dia keluar, lalu masuk penjara lagi karena mencuri, kemudian dia keluar, kemudian yang ketiga masuk lagi penjara karena mencuri, lalu dia keluar. Itu namanya bagi kita orang Batak, pencuriannya itu bukan lagi hobi, bukan lagi kebiasaan, tapi sudah menjadi pusoran. Tahu pusoran orang Batak? Pusoran itu ini di atas kepala ini. Ini di ubun-ubun ini ada putaran rambut kan? Semua orang memiliki putaran rambut ini di kepala. Dicukur pun ini 10 kali, diobati pun ini beberapa kali. Asal tumbuh rambutnya tetap putarannya ke situ. Berarti tidak bisa diubah sampai mati. Itulah pusoran. Nah, karena dia pusorannya pusoran panakko, kemanapun dia akan mencuri. Mudah-mudahan kita enggak ada pusoran panakko ya. Enggak ada pusoran parbada ya. Apa ada? Pusoran parbada. Pusoran tukang berantem. Ya. Nah, kenapa? Kalau anjing
Kalau anjing melewati satu jalan, tiba-tiba dia masuk lubang dan terjatuh anjing itu di situ, kemudian dia hari besok atau lusa dia lewat dari situ, tak akan pernah lagi masuk lubang itu. Dia akan ingat itu ada di situ lubang dan tidak akan pernah dipijaknya. Tapi kalau manusia pernah mau nggak jatuh dalam lubang yang sama? Sering. Jatuh dalam kesalahan yang sama berkali-kali. Itulah menjadi pusoran. Tak bisa diubah lagi. Itu kenyataan. Nah sekarang kamu sudah diubah. Dulu kamu hidup dalam gelap. Tetapi sekarang kamu sudah hidup dalam terang. Dulu kamu sudah mati. Sekarang kamu dihidupkan. Dulu kamu sudah hancur. Tetapi sekarang kamu diselamatkan. Ingatlah. Ada orang percaya yang jatuh dalam lubang yang sama. Karena dia tahu Tuhan memimpin langkahnya. Tuhan menuntun dia seperti bayi. Kemanapun Tuhan menuntun dia, Tuhan tidak akan pernah membuat dia jatuh. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Ingatlah jangan jatuh dalam lubang dalam dosa yang sama. Karena apapun yang terjadi saat engkau jatuh dalam lubang yang sama, keadaan yang sama, situasi yang sama, berarti kau lupa bahwa engkau sudah diselamatkan. Mari kita buat gambaran tentang seekor pig. Tahu pig? Ya, orang-orang fakultas bahasa Inggris pasti tahu lah apa pig, kan begitu. Kita sederhana aja lah, lomok-lomok. Ya. Seekor lomok-lomok saat dia masih umur 3 atau 4 bulan, itu sangat cantik kan? Cantik itu kan? Gemuk, gemes melihatnya. Nah, suatu saat seorang anak sangat menyayangi lomok-lomok ini. Kemudian dia bawa ke rumah. Setelah dia bawa ke rumah, dia mandikan. Selesai dimandikan, dilap. Kemudian dikasihnya bedak. Dikasihnya parfum. Harumlah lomok-lomok ini. Memang betul-betul bersih. Dan tidak segan-segan si gadis ini membawa ke tempat tidur. Tidur bersama dia lomok-lomoknya. Dan si gadis akan senang dengan lomok-lomok seperti itu. Namun suatu ketika si gadis lupa menutup pintu, si lomok-lomok apa yang dia lakukan? Dia akan keluar dari pintu itu, dari rumah. Lalu apa yang dia cari? Apa yang dia cari? Dia sudah diparfumi, dia sudah dibedaki, dia sudah pokoknya baguslah. Lalu apa yang dia cari? Tidak ada yang dia cari kecuali apa? Kubangan. Di mana ada kubangan? Di mana ada air-air, pasti lari ke situ. Nah demikian juga orang percaya ini ya Mang Inang. Banyak sekali yang seperti itu. Kepercayaan yang seperti lomok-lomok. Dia sudah dibersihkan, dia sudah dimandikan, dia sudah dibasuh dosanya. Tapi sejak dia keluar dari rumah Allahnya, dari rumah tuannya, yang dia cari adalah kubangan dan kubangan dosa. Kubangan dosa, kubangan dosa, kubangan dosa. Di mana kau kubangan? Di mana kau kubangan? Itu yang selalu akan dia cari. Karena itu bagi Anda, bagi kita yang sudah diselamatkan, ingatlah. Jangan lagi hidup di dalam dosa, tapi berilah dirimu menjadi sarana Tuhan, memberitakan kabar baik Tuhan, memberitakan pekerjaan Tuhan sama seperti Yohanes. Akulah saksinya, aku menjamah, aku melihat, aku bersama-sama dengan dia dan tidak ada yang diragukan dari ketuhanannya. Itu juga harus kita saksikan. Kebaikan Tuhan pada dirimu jangan simpan untuk dirimu sendiri, tapi bagilah kepada orang lain. Ya, kalau kau simpan untuk dirimu sendiri, engkau egois. Bayangkan bagaimana dari gunung sana
jalan air itu melalui pipa. Karena keegoisan seseorang ditutupnya pipa itu di dalam rumahnya. Lalu apa yang akan terjadi dari gunung? Masih jalankah airnya? Kalau pipa di rumah ditutup? Tidak. Kenapa? Karena memang tak ada keluar. Demikian juga berkat Tuhan, saat kita salurkan berkat Tuhan yang ada pada kita, yang ada pada keluarga kita, ingatlah saat kita menyalurkan berkat dari gunung itu juga, dari Tuhan itu juga akan mengalir dan akan semakin mengalir dalam hidupmu. Saksikan Tuhan, saksikan kebaikan Kristus dalam dirimu. Katakan kepada kawan teman sekosmu, katakan kepada orang tuamu, katakan kepada adik-adikmu, Tuhan itu baik. Tuhan itu memberikan yang terindah. Dan walaupun kita sedang menghadapi tantangan dan persoalan kehidupan, ingat, kita ini bayi Tuhan, anak yang baru seorang, dan Tuhan tidak akan membiarkan dirimu menghadapi tantangan persoalan itu sendiri. Dan katakan dalam dirimu, Tuhan mencukupkan, menyertai, memberi kekuatan dan memenangkan aku, mengalahkan segala tantangan kehidupan. Apapun persoalan dalam hidupku, aku tahu Tuhan tidak akan membiarkan aku sendiri. Amin. Kita berdoa. Syukur dan terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menegur kami pada malam hari ini. Benar dalam kehidupan kami, Engkau berkata, kami seperti bayi yang baru lahir. Kami membutuhkan asupan gizi. Kami membutuhkan asupan kehidupan, asupan berkat, asupan kasih sayang. Supaya kami berkembang di dalam iman. Sehingga kami tumbuh sebagai orang yang percaya. Yang mewujud nyatakan kasih Tuhan. Dan memberitakan karya Tuhan dalam diri kami dan keluarga kami. Walaupun dalam pergumulan, dalam tantangan dan persoalan kehidupan, kami tahu Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat tidak akan membiarkan kami sendiri. Tuhan akan memberi kekuatan untuk mengalahkan setiap persoalan kehidupan. Karena kami tahu di dalam setiap tantangan dan persoalan kehidupan, Tuhan sudah menjanjikan kebahagiaan yang lebih sempurna untuk kami syukuri. Terima kasih Tuhan. Berkati kami pribadi lepas pribadi. Keluarga lepas keluarga, berikan kesehatan, cukupkan dalam kebutuhan hidup. Berkati anak-anak Tuhan yang sedang meniti masa depannya dalam perkuliahan, di dalam sekolah, Engkau memberikan hikmat dan pengetahuan. Roh Kudus mengajari dan memampukan mereka untuk menghadapi segala tantangan di dalam studinya masing-masing. Karena mereka adalah anak Tuhan. Saat Tuhan bekerja, tiada yang tidak dapat diselesaikan. Buat orang tua kami dimanapun mereka pada saat ini. Kami tahu tangan kasih Tuhan menyertai mereka. Memberikan kesehatan yang terbaik. Mencukupkan kebutuhan hidup. Bahkan memberkati pekerjaannya. Sehingga anak-anaknya boleh mendapatkan fasilitas. Boleh mendapatkan biaya untuk menyelesaikan studinya masing-masing. Pada saat Tuhan bekerja, segalanya akan Tuhan cukupkan. Terima kasih Tuhan. Apabila ada di antara kami yang sedang bergumul seperti jemaat yang dilayani oleh Yohanes, kami tahu di balik pergumulan Tuhan menyediakan kebahagiaan yang paling sempurna. Saat Tuhan dan Roh Tuhan sedang bekerja dalam diri kami, seberat apapun pergumulan itu kami tahu itu akan kalah karena kuasa Kristus ada di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kuatkan kami untuk mengerti, terutama melakukannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bernyanyi. Menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar
Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita dengar firman Tuhan untuk menghantar kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur 86 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Amin. Kita memberikan persembahan. Marilah kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita.
Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucap syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Apa arti hidupmu? Bukankah ungkapan syukur karena Kristus penebus berkorban bagimu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bukalah hati kami, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, terima kasih atas persekutuan kita pada malam hari ini. Selamat hari Minggu dan salam untuk kita sekalian.